Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huridatul Nafiah dari kelas 13 absen 15. Perkenalkan, nama saya Huda Suhaila, absen 26 dari kelas 10-3. Di sini saya akan mempresentasikan analisis gerak parabola menggunakan media interaktif. Yuk simak, yuk. Sebenarnya tujuan gerak parabola itu apa sih? Tujuan gerak parabola adalah 1. Menjelaskan karakteristik lintasan gerak parabola. 2. Menganalisis pengaruh sudut evaluasi dan kecepatan awal terhadap jarak jangkauan. 3. Membuktikan bahwa lintasan gerak berbentuk parabola. 4. Menghubungkan hasil eksperimen dengan persamaan matematik gerak parabola. Terus, apa sih alat dan bahan dalam gerak parabola? Yang diperlukan yaitu ada HP, aplikasi pad, project motion, LKPD, dan alat tulis. Dasar teori gerak parabola yaitu merupakan gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Apa sih variabel percobaan dalam gerak parabola? 1. Variabel batas, sudut elevasi atau theta. Variabel terikat, jarak jangkauan atau R. Variabel kontrol, kecepatan awal, percepatan gravitasi. Langkah kerjanya yaitu 1. Buka aplikasi simulasi gerak parabola. 2. Atur kecepatan awal tetap, misal 10 meter per sekon. 3. Lakukan percobaan untuk sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. 4. Catat jarak jangkauan maksimum dan waktu tempuh. 5. Masukkan data ke tabel. Berikut adalah data analisis gerak parabola. Yang pertama, sudut manakah yang menghasilkan jarak jangkauan maksimum? Yang menghasilkan jarak jangkauan maksimum yaitu sudut 45 derajat karena jarak jangkauannya yaitu 10,21 meter. Nomor 2, sudut manakah yang mempunyai waktu tempuh lebih lama? Sudut yang mempunyai waktu lebih lama jatuh pada sudut 80 derajat karena waktu sudut 80 derajat adalah 2 detik lebih 27 detik. Yang ketiga, bandingkan hasil jarak jangkauan sudut 30 derajat dan 60 derajat. 30 derajat sama dengan 8,82 meter, sedangkan 60 derajat sama dengan 8,85 meter. Hampir sama, namun sudut 60 derajat sedikit lebih jauh. Komponen kecepatan horizontal sudut 30 derajat dan 60 derajat. Jawabannya V0x sama dengan V0 dikali cos theta sama dengan 10 dikali cos 30 derajat sama dengan 10 dikali setengah akar 3. Jawabannya 5 akar 3. V0x sama dengan V0 dikali cos theta sama dengan 10 dikali cos 60 derajat sama dengan 10 dikali setengah. Jawabannya 5. Perbandingan V0 dikali 30 sama dengan V0 dikali 60 sama dengan 5 akar 3 sama dengan 5 akar 3 sama dengan 1. 5. Sudut 30 derajat dan 60 derajat menghasilkan jarak jangkauan yang hampir sama karena komponen kecepatan horizontal dan waktu saling menyeimbangkan dan sudutnya saling melengkapi. 6. Jika kecepatan awal diperbesar, bagaimana pengaruhnya terhadap jarak jangkauan? Jelaskan alasannya. Jika kecepatan awal pada gerak parabola diperbesar, maka jarak jangkauan mendatar akan semakin jauh atau besar. Hubungan antara kecepatan awal dan jarak jangkauan adalah berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan awalnya. Alasannya, karena benda bergerak lebih cepat dan
memiliki waktu lebih banyak sebelum jatuh, maka otomatis jarak yang ditempuh secara horizontal akan jauh lebih besar. 7. Tuliskan kesimpulan berdasarkan data dan analisis, bukan opini. Jawabannya adalah 1. Berdasarkan data, jarak jangkauan terbesar terjadi pada sudut 45 derajat yaitu 10,21 meter. 2. Sudut 30 derajat, jarak jangkauannya adalah 8,82 meter dan 60 derajat, jarak jangkauannya adalah 88,85 meter, menghasilkan jarak yang hampir sama. 3. Waktu tempuh terlama terjadi pada sudut 80 derajat yaitu 2,27. 4. Semakin besar sudut elevasi, waktu tempuh cenderung semakin lama, tetapi jarak jangkauan tidak selalu semakin jauh. 5. Jarak jangkauan dipengaruhi oleh sudut dan kecepatan awal dan sudut sekitar 45 derajat, menghasilkan jarak maksimum pada data percobaan. Pertanyaan gerak parabola itu ada 4, yaitu 1. Dua benda dilempar dengan kecepatan awal sama, A pada 30 derajat, B pada 60 derajat. Mana yang memiliki waktu tempuh yang lebih lama? Jawabannya waktu tempuh yang lebih lama adalah 60 derajat. 2. Pada sudut manakah komponen kecepatan horizontal yang besar? A 30 derajat, B 45 derajat, C 60 derajat, D 35 derajat, E 80 derajat. Jawabannya adalah A 30 derajat karena komponen horizontal nilai cos 30 derajat lebih besar daripada cos 45 derajat dan 60 derajat. Soal yang ketiga. Jika sudut dinaikkan terus dari 0 derajat ke 90 derajat, jarak jangkauan akan A. Terus bertambah, B. Terus berkurang, C. Naik lalu turun, D. Tetap. Jawabannya adalah C. Karena C. Naik lalu turun, karena ada sin 2 theta. Saat theta naik hingga 45 derajat, sin 90 derajat sama dengan 1R maksimal. Setelah 45 derajat hingga 90 derajat, nilai sin 2 theta menurun menjadi sampai 0 derajat. Jadi jangkauan naik sampai 45 derajat lalu turun kembali. Soal yang nomor 4. Jika sudut 30 derajat dan 60 derajat menghasilkan jarak sama, apakah lintasannya juga sama? Jawabannya yaitu tidak sama, lintasan berbeda, karena waktu tempuh berbeda, 60 derajat lebih lama di udara. Jadi meski jarak sama, bentuk lintasannya berbeda. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum